Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Oke, jadi kali ini saya akan melakukan praktikum 3 routing static. Sebelum langsung ke materinya, kita bakal perkenalan nih. Sebelumnya kenalin ya. Namaku Octaviana Triwulandari, NIM 19512040007 dari kelas Teknik Informatika A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Mengenai tentang routing static nih, langsung aja ke PDF-nya ya. Tujuan kali ini saya melakukan routing static adalah mengetahui cara kerja routing static dan juga mensimulasikan routing static dengan Cisco Packet Tracer. Nah, dasar teori. Pengertian. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing static adalah sebagai berikut. Ada 2 nih. Yang pertama ada jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing static dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router dan jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing static sendiri ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua ada router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, dan yang ketiga ada admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing static, dan routing static berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa parameter yang ada pada routing, yaitu ada destination, ada gateway, ada prep source, dan juga distance. Dimana routing ini juga memiliki keuntungan dan juga kerugian. Oke, kita lanjut ke percobaan. Skenario 1. Skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing static yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya sebagai gambar berikut. Ada 3 router dengan network di bawahnya. Kayak gini. 2. Langkah percobaan. Buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask, dan gateway PC. Langsung aja ke Cisco-nya. Jadi ini saya sudah membuat yang ada pada gambar. Yang pertama ada 3 router, 1, 2, 3, dan juga network di bawahnya masing-masing. Oke. Yang pertama, router pertama. Ini memiliki 2 ya, 2 PC. PC yang pertama IP address-nya 192.168.162 dengan subnetmask 255.255.255 dan 192. Jangan lupa di-on-kan juga. Setelah itu fast Ethernet dari PC2, yaitu 192.168.1.26 dengan subnetmask 255.255.255 dan 192, dan jangan lupa di-on-kan. Serial ini itu ya, router 2 dan juga router 3. Ini IP address-nya dan juga subnetmask-nya jangan lupa di-on-kan, sama dengan router 3 juga jangan lupa di-on-kan, diisi IP address-nya ini dan juga subnetmask-nya ini. Nah, oke, selanjutnya adalah router 2. Router 2 ini terdiri dari 1 PC dan 2 router yang terhubung. Nah, PC yang ketiga itu dengan IP address 192.168.1.254 dengan subnetmask 255.255.255.128, dan jangan lupa di-on-kan. Ini kosong karena dia hanya mempunyai 1 PC dan serial. Sama seperti router 1, di sini memiliki ini router 1 dan ini router 3
Keduanya memiliki IP address dan juga subnet mask, dan jangan lupa di-on-kan. Ini isinya ini 12, 12, 12, 2 dan juga 255, 255, 255, 0. Yang satu ini isinya 23, 23, 23, 23, 2 dan juga 255, 255, 255, jangan lupa di-on-kan. Router 3. Router 3 ini memiliki dua server, dan servernya itu ini first Ethernetnya. Serial ini sama seperti tadi routernya, yang isinya ada ini dan juga ini first Ethernet. Jangan lupa diisi IP addressnya yang berisikan ini, subnet masknya ini, dan jangan lupa di-on-kan sama dengan server 1. Ini kan IP addressnya berisi ini dan juga subnet masknya berisi ini jangan lupa di-on-kan. Serial router 1 ini dan sebenarnya jangan lupa di-on-kan, ini sama juga ini. Oke, langsung aja ke PC 1. IP-nya berisikan ini. IP addressnya berisi 192.168.1.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 192 dengan default gateway seperti ini. Oke, sekarang ke PC 2 dengan IP address 192.168.165 dengan subnet mask 255, 255, 255, 192 dan gateway-nya 192.168.126. Dan PC 3 dengan IP address ini 192.168.1.253 dengan subnet mask 255, 255, 255, 128 dan juga gateway 192.168.1.254. Server ini terdiri dari ini, physical configuration, ini ditulis ini, ketiga IP-nya seperti ini 333, 333, 331 dengan subnet mask ini dan juga gateway ini. Dan server yang kedua sama, kita lihat IP-nya seperti ini 43, 43, 43.1 dengan subnet mask seperti ini dan juga gateway ini. Oke, kita lihat ke perintah yang selanjutnya. Nah, ini tadi udah kita cek ya, yang pertama dan yang kedua. Isikan tabel routing static dengan setiap router berikut. Kalau kita baca ini router 1, router 2 dan juga router 3, di mana router 3 ini router 1 ini kan nantinya akan dihubungkan dengan server 1, server 2 ataupun PC 3, sedangkan router 2 nantinya akan dihubungkan ke server 1, server 2, PC 1 ataupun PC 2, dan router 3 akan dihubungkan ke PC 1, PC 2 ataupun PC 3. Nah, ini nanti ketika PC 1 harus ke PC 3, router ini kan harus dihubungkan. Jadi dia harus ke sini. Itu caranya adalah kita tekan ini, status static. Nah, pada IP addressnya ini kita tulis untuk menuju ke server 1, server 2, PC 3. Jadi di sini ditulis ada server 1, server 2 dan juga server 3. Sama halnya dengan yang lain, ini kan juga butuh buat ke server 1, server 2, PC 1 ataupun PC 3. Jadi routing static, itu ditulis network addressnya seperti ini. Oke, dan yang router 3 juga sama, routing static, dan juga ditulis arah ke network ke PC 1, PC 2 dan juga PC 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi ketika kalian ingin melihat optionnya atau toolsnya, itu kita always ini ya. Nah, di sini kita melihat fast Ethernet ini. Jadi ketika router ini ke PC, dia menggunakan kabel tembaga, dan sedangkan kalau ke router itu dia memakai kabel serial nih, serial dan juga tembaga. Oke, seperti itu. Kita akan lihat aja. Oke, jadi yang ketiga adalah pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut.
edit filter, event list, IPM4 ICMP, dan kita akan mengerjakan ini. Kirim paket simpel PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU. Oke, langsung aja ke simulation, snow owl, edit filter, kita pilih yang ini aja. Klik, setelah itu kita ambil PDU nya PC1 ke PC2, kita jalankan. Kita amati juga pergerakannya dan sukses. Sudah berhasil. Setelah itu kita reset simulation dan kita delete. Kita masuk ke simulasi kedua, yaitu dari PC1 ke PC3. Ini udah di ICBM, setelah itu PC1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, masuk PC3, apakah bisa kembali, dan sukses. Nah, ini sukses ya. Setelah itu kita reset ulang, kita delete. Kita lihat selanjutnya, perintahnya adalah PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita ambil PDU nya PC1 ke server 1. Kita lihat jalannya. Router 3, kembalikan ke server, kembalikan ke router dikembalikan ke router 1, setelah itu balik ke PC1 dan berhasil. Oke, kita lanjutkan ke praktek selanjutnya. Kita buka PDF-nya lagi. Di sini tertulis PC1 dan juga server 2. Oke, PC1 ke server 2. PC1 ke router 1 ke router 3. Kenapa X ini? Kita reset ulang lagi, mungkin ada kesalahan tadi. Kita delete, dari delete kita coba lagi. PC1 ke server 2. Kita jalankan. Oke, aman. Dikembalikan lagi ke router 1 dan sukses. Oke, kita reset, dan kita delete. Itu kita lihat dari PC3 ke PC1. Kita ambil simple PDU nya dari PC3 ke PC1. Kita jalankan. Nah, ini bisa ya, dari router 2 ke router 1, yaitu ke PC1 dan sukses. Karena tadi udah dihubungkan oleh static sih, jadi bisa. Aman, dikembalikan dan sukses. Kita reset ulang lagi. Kita lihat perintah selanjutnya adalah PC3 ke PC2. Kita ambil PC3 dan PC2. Kita jalankan. Nah, aman guys. Yaitu kita kembalikan dari router 1 menuju ke router 2 dan kembali ke PC3 dan sukses. Oke, kita reset ulang lagi, kita delete. Setelah itu dari PC3 ke server 1. Oke, kita ambil ya PDU nya PC3 ke server 1.
Ini kita jalankan ke router 3, yaitu ke server 1, dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan balik ke PC 3 dan sukses. Oke, kita reset, kita delete juga. Dan perintah selanjutnya adalah PC 3 ke server 2 ini ya. Kita jalankan dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan dari router 2 ke router 3 server. Setelah itu dikembalikan ke router dan kembali ke PC 3. Setelah itu sukses. Lanjut ke simulasi selanjutnya, kita delete dulu. Nah, ini adalah server 1 ke server 2. Kita lihat yang terjadi dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Ini jembatannya dari router 3 sih. Nah, server 2 dibalikan lagi ke router 3 dan sukses. Seperti itu, berhasil. Kita reset, kita delete. Setelah itu dari server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, dan server 1 ke PC 3. Jadi server 1 ini nanti ke sini, dan ke sini. Jadi yang pertama server 1 ke PC 1. Kita lihat ya apa yang terjadi. Router 1, router 3, dan dikembalikan ke server 1 dan sukses. Kita reset lagi guys, karena udah sukses. Kita menuju ke PC 2. Nah, tadi udah kita baca server 1 ke PC 2. Kita jalankan ke router 3, ke router 1, yaitu menuju ke pesannya, yaitu PC 2. PC 2 mengembalikan ke router 1 mengembalikan ke router 3, dan sukses ke server 1. Ya, sukses. Kita reset, lalu kita delete. Nah, dari sini ini yang terakhir server 1 ke server ke PC 3 maksud saya. Sengaja kita coba dari router 3, router 2, dan juga PC 3. Setelah itu PC 3 balik lagi ke router 1, router 2 ke router 3, router 3 kembali ke server 1, dan sukses. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke poin selanjutnya, karena yang poin 3 sudah, dan poin 4 adalah setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran route-nya. Oke, ini kita jadikan ke real time. Setelah ke real time, kita bakal tracer dari PC 1, kita run atau command prompt. Nah, sesuai dengan perintahnya, dari poin 1 sampai poin 4 itu adalah PC 1 dengan arah tujuannya. Yang pertama PC 1 ke PC 2. Langsung aja kita tulis tracer 192.168.1.65 dan complete ya. Setelah itu adalah PC 1 ke PC 3. Kita tulis tracer 192.168.1.253 dan complete juga. Nah, selanjutnya adalah PC 1 ke server 1. Kita tulis tracer 33.33.33.1 dan complete juga. Satu poin PC 1 yang terakhir adalah PC 1 ke server 2. Kita tulis di sini tracer 43.43.43.1 dan complete.
Nah, setelah itu adalah PC3 ke PC1. Jadi ini poin selanjutnya adalah 4 poin dari PC3. Oleh itu kita buka yang PC3 dulu. Kita buka itu dan run, itu kita siapkan .compile. Nah, PC3 ini ya. Jadi yang perintahnya adalah PC3 ke PC1. Langsung aja kita tulis tracer 192.168.1.1 dan ternyata adalah complete ya. Oke, selanjutnya adalah PC3 ke PC2. Kita tulis 192.168.1.65 dan complete. Setelah itu adalah PC3 ke server 1. Kita tulis tracer 33.33.33.1 dan complete juga. Itu yang terakhir dari PC3 adalah ke server 2. Kita tulis tracer 43.43.43.1 dan complete juga. Untuk selanjutnya adalah server nih. Jadi kita harus membuka server karena 4 poin terakhir adalah server. Kita buka server, run dan command prompt. Ini adalah dari server 1 ke server 2. Jadi kita tulis tracer 43.43.43.1 dan complete. Setelah itu server 1 ke PC1 kita tulis tracer 192.168.1.1 dan complete juga. Setelah itu dari server 1 ke PC2 kita tulis tracer 192.168.1.65 dan complete juga, yaitu server 1 ke PC3. Kita lalu amati tracer 3 192.168 tracer complete. Oke, dari server 1 ini sudah complete. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.